Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Al-Hikmah Saumi, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang teori kami yaitu likuiditas. Nah, pengertian likuiditas itu adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan juga bisa digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Dan kewajiban yang dimaksud di sini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi hutang dan juga kewajiban jangka pendeknya. Hutang jangka pendek itu bisa berupa utang usaha, dividen, pajak, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu adalah fungsi dari likuiditas. Yang pertama itu adalah likuiditas berlaku sebagai antisipator dana apabila ada kebutuhan yang mendadak. Yang kedua, itu adalah untuk mengukur ketersediaan kas untuk memenuhi hutang jangka pendek. Yang ketiga, itu adalah sebagai bahan penilaian apakah suatu perusahaan layak mendapat pinjaman modal atau investasi atau tidak. Terus yang keempat, itu adalah untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Dan yang kelima, itu adalah bagi perbankan likuiditas, itu akan memudahkan nasabah untuk menarik dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Laksmana. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Xiaomi. Saya ingin membahas komponen likuiditas. Likuiditas itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu kerapatan, yang kedua kedalaman, yang ketiga resiliensi. Adapun ketiga komponen ini saling keterkaitan untuk menjaga tingkat likuiditas dan kestabilan ekonomi suatu perusahaan atau organisasi. Kerapatan itu adapun kerapatan merujuk pada gap dari harga yang disetujui dengan harga normal suatu produk. Yang kedua itu kedalaman, yaitu perbedaan antara jumlah atau volume produk yang dijual dengan yang dibeli pada harga tertentu. Yang ketiga itu ada resiliensi. Resiliensi itu merupakan ketepatan perubahan harga yang cukup signifikan yang menuju harga efisiensi setelah terjadi ketidakstabilan harga. Lalu pada slide ke-5 kita lihat di situ ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini ada terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama itu rasio lancar, yang kedua rasio cepat, yang ketiga rasio kas, yang keempat itu rasio perputaran kas. Yang pertama rasio lancar, yaitu rasio ini dapat diketahui dari sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Yang kedua itu rasio cepat, di mana rasio yang dapat menunjukkan perusahaan dalam kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendeknya itu menggunakan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Yang ketiga itu ada rasio kas. Ya, rasio kas itu dimana digunakan untuk mengukur seberapa besar kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang keempat yaitu merupakan rasio perputaran kas, yaitu rasio ini dapat menunjukkan nilai relatif yang di antara penjualan nilai bersih terhadap kerja bersih. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan disambung oleh Melisa. Terima kasih. Selamat malam teman-teman sekalian, saya Melisa Wati Veronica akan melanjutkan presentasi dari teman saya Chandra Lesmana, di mana ada 4 hubungan antara likuiditas dan solvabilitas. Yang pertama, liquid dan solvable adalah di mana suatu perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena ia mampu melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Yang kedua, liquid dan insolvable adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial
secara baik karena likuiditasnya dianggap baik namun solvabilitasnya berada dalam posisi bermasalah. Yang ketiga yaitu illiquid dan solvable. Adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik. Ini terjadi karena likuiditasnya sudah tidak sehat lagi atau pihak manajemen perusahaan sudah tidak memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu. Yang keempat yaitu illiquid dan insolvable. Adalah kondisi perusahaan yang menuju pada kebangkrutan di mana perusahaan sudah tidak mampu lagi melunasi utang jangka pendeknya, short term liquid, dan utang-utangnya yang ada di berbagai tempat yang jatuh tempo. Terima kasih.